Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Terus doakan dan terus bawa di dalam setiap doa-doa dan perkumpulan saudara, supaya setiap pelayanan dari orang-orang Kristen, apologetik Kristen, para murtadin yang setia kepada firman Tuhan, dan mereka terus mendoakan dan ingin supaya daerahnya yang belum percaya itu menjadi orang percaya. Bahkan kali ini teman-teman, saya mengajak kita untuk menyediakan waktu sejenak tanpa men-skip. Bagaimana seorang yang sudah meninggalkan imannya dahulu melalui pelayanan kehidupan yang disampaikan oleh murtadin ini, akhirnya dia mau kembali kepada Kristen. Karena dia melihat sesuatu yang berbeda yang dulu dia tinggalkan, dan karena sesuatu, dan akhirnya dia mau kembali. Teman-teman, mari cerdas dan bagikan video ini supaya ada banyak orang yang dicerdaskan. Ini dia videonya. Oke, Pak Jibril Adam, silakan Pak. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih ya sudah diizinkan untuk bergabung. Ini menarik ya apa yang dibahas di Komal ini pada malam hari ini. Yang pertama, mungkin saya juga dari Muslim ya, artinya juga ingin sharing-sharing dengan kawan-kawan dari non Muslim. Ingin ada pertanyaan juga sebenarnya, tapi sebelum ke pertanyaan itu, sedikit saya mungkin ingin menyampaikan kepada Bang Pendi yang tadi mengambil ya ayat dari Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya, ayat 81 ya kalau nggak salah ya. Ya, 80 dan 81 Bang. Ya, bala mangkasaba sayyi'atau wa ahatat bihi dan seterusnya itu. Itu sebenarnya tidak bisa diambil begitu aja Bang Pendi ayat itu. Dia itu kan bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Bentar Bang, oke. Begini Bang Adam. Bang Adam, terima kasih ya. Ya. Sebelumnya saya berucapkan terima kasih, Bang Adam sudah naik. Ya. Kita tidak mengambil begitu saja. Kalau Bang Adam tadi mendengar apa yang saya sampaikan, saya sudah duluan mengambil ayat sebelumnya Bang. Ya. Sudah mengambil dulu ayat sebelumnya. Dari ayat mana itu? Ayat Al-Baqarah 80. Wa qalu lan tamassana an-nar 980 980 81. Iya. Dia itu kan mulai pembahasannya itu dari fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Oke. Yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan dan seterusnya kan. Ya. Itu setelah mungkin bisa dilihat nanti penerjemahannya dan tafsirnya gitu kan. Ya. Jadi di sana itu dijelaskan itu fawailul lil ladzi. Wailun itu kan nama neraka ya. Nama neraka dalam kami Muslim ada 7. Itu ayat berapa itu? Ya. Itu ayat berapa? 79 kalau nggak salah, 79. Masih Al-Baqarah ya? Ya masih sebelum ayat yang tadi itu. Jadi 3 ayat itu Bang nyatu, 3 ayat itu satu. Ya. Al-Baqarah, bentar Bang ya. Al-Baqarah sampai ayat 81 lah ya. Ya. Sebentar Bang, sebentar saya buka juga. Kita suka dengan data-data. Sebentar Bang Adam ya, saya belum dapat, sebentar. Oke Bang Adam, lanjut Bang, saya sudah dapat. Ya. Jadi kan di situ kan disebutkan bahwa fawailul ladzina yaktubunal kitab. Maka neraka wail itulah tempat-tempat bagi orang-orang yang menulis kitabnya gitu kan. Menulis kitab dan mengatakan bahwa ini kitab dari Tuhan gitu. Enggak, abang terjemahkan dulu semuanya, baru nanti abang tafsirkan coba. Fawailul ladzi, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Ayat 79 itu. Silakan abang. Lalu ayat yang silakan. Mereka juga mengatakan bahwa neraka tidak akan menyentuh kami, gitu kan? Neraka tidak akan menyentuh kami dan seterusnya itu. Jadi kemudian baru bisa dibaca ayat 81-nya. Bala gitu kan. Allah itu, maksudnya Tuhan kami, Allah itu kemudian mengatakan bukan begitu gitu. Bukan begitu maksudnya gitu kan. Bukan seperti yang dikatakan oleh ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang mengatakan ini kitab dari Allah, padahal ditulis sendiri. Bukan itu kata Allah, bukan seperti itu gitu. Kemudian baru dikatakan mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar gitu kan. Maka orang-orang seperti itu yang dimaksud. Kemudian ditafsirkan bahwa itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah
Jadi kalau menyekutukan Allah, syirik itu memang dalam agama Islam. Ini yang ngomong, yang menyekutukan Allah siapa? Allah kah yang ngomong atau penafsir yang ngomong ini? Itu kan dalam penafsirannya memang, Bang. Iya, ini penafsiran, berarti manusia yang ngomong. Iya, Sementara Allah tidak ngomong. Gini, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi. Itu kan? Khati'atuhu. Ya, khati'atuhu. Khati itu kan salah, gitu kan? Kesalahannya. Betul. Bukan kesalahan. Kesalahan yang mana? Kesalahan yang disebutkan di ayat sebelumnya. Iya. Gitu. Terus kenapa larinya kepada orang yang barusan abang bilang siapa? Ya. Jadi kembali ke yang sebelumnya. Enggak, abang bilang siapa barusan? Maksudnya? Yang penafsir bilang siapa yang barusan yang masuk neraka? Orang-orang yang Menyekutukan. di atas, ya. Abang bilang barusan yang menyekutukan kan? Ya. Sementara Allah tidak mengatakan yang menyekutukan kan? Enggak, maksudnya gini, makanya kan bala yang tadi itu kan, Allah tidak mengatakan yang masuk neraka yang menyekutukan kan? tapi kan ayat itu kan Pertanyaan saya, Allah ya. tidak ngomong yang masuk neraka itu yang menyekutukan kan? Ya, oke. Terus Kenapa abang bisa katakan yang menyekutukan yang masuk neraka? Terus kenapa abang kemudian mengambil ayat itu hanya mengatakan bahwa semua Saya sudah ambil ayat sebelumnya. Saya sudah ambil ayat sebelumnya. Ketika orang mengatakan, oh kan neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa saat. Kalau sudah habis masa hukuman, kami dimasukkan ke surga. Ayat 81. Lalu dirimu datang, suruh baca ayat 89, ayat 79. Nah, berarti poinnya di ayat 79. Penegasannya. Nah, kalau dirimu membaca ayat 79, silakan. Tidak ada, ini ayat tidak ada hubungannya dengan menyekutukan Allah sebenarnya. Terus kenapa bisa diumumkan gitu? Maksudnya kesimpulan Bang Pendi tadi kan karena ketika dia mengatakan, oh memang kami tidak masuk neraka, kami sebentar di neraka. Kalau sudah habis masa hukuman, habis dosa, diambil dimasukkan ke surga. Saya bertanya, emangnya berapa lama di neraka itu? Habis masa hukuman seseorang itu berapa lama? Itu siapa yang mengatakan begitu, Bang? Kan pertanyaan saya itu. Pertanyaan saya, berapa lama memangnya orang itu orang berdosa di neraka? Yang Maulana, mengatakan Pak Maulana tadi berkata begini, kan ini tadi konsep keselamatan. Gini Pak, Pak Jibril, ya. Pak Adam. Siap. Tadi saya bilang, saya menawarkan konsep keselamatan atau menceritakan konsep keselamatan di dalam kekristenan. Setelah itu saya bertanya, bagaimana keselamatan di dalam kalian? Apakah amal ibadah itu bisa menyelamatkan kalian? Kan tidak, dia bilang juga tidak. Tetapi dia bilang, Bang Pendi bilang, mana yang pasti akan lebih banyak? Apakah kiri atau artinya dosa perbuatan dengan amal yang kita lakukan? Dia bilang udah pasti kiri, berat sebelah. Lalu ditanya, lalu bagaimana kalian bisa kembali masuk ke surga? Kami memang akan dimasukkan ke dalam neraka dulu nanti sampai selesai masa penghukuman kami. Kan itu tadi yang dikatakan. Lalu Bang Pendi bawakan ayat ini. Tidak, dikatakan tadi di ayat 80 tidak seperti itu. Ya, tetapi kalian kekal itu di ayat 81. Nah, kalau kita mau coba cermati ayat ini Pak dari 79 ya. Kita harus lari dari 79 kalau menurut saya, kita nggak bisa dari situ. Ya kan, betul ya? Ya, 79. Nah, itu kalau menurut saya kan tadi sudah saya sampaikan kan bermula dari 79. Iya, betul, kan, betul. Jadi ayat yang ke-80 itu kan sambungan dari 79. Betul. Nah, siapa yang mengatakan diri seperti itu? Ya orang-orang yang menulis kitab sendiri lalu mengatakan dari Allah. nah, itulah yang kita bilang. Ketika tadi Pak Maulana itu mengatakan demikian, dia masuk ke dalam di ayat 79. Orang-orang itu mengatakan ini dari Allah, ini yang diajarkan kepadanya. Artinya ketika dia menawarkan konsep itu kepada saya, dia menjualnya dengan murah ya, supaya saya gampang percaya. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, ya. Lalu dikatakan di ayat 80, kenapa? Kan mereka tadi Pak Maulana bilang di ayat 80. Pak Maulana masuk ini secara tidak sadar, dia masuk ke ayat 80, dikatakan gini, neraka itu kami hanya untuk mencuci dosa, tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Artinya kata beberapa hari saja di sini ya, kita tahu itu adalah sebagai konsekuensi dosa tadi, berapa lama sesuai dengan dosa yang diperbuat, kan itu tadi Pak. Nah, baru dibantah sama Bang Pendi, dia bilang bukan demikian, kamu tidak dicuci di dalam neraka seperti itu beberapa hari saja, kemudian setelah dosamu selesai baru kamu diajak ke surga. Tidak, dikatanya di dalam ayat 81. Tetapi siapa yang sudah berbuat dosa dan keburukan, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal, tidak akan pernah diangkat dari neraka. Gitu. Oke, ini langsung aja saya tanggapi ya, sorry ya. Jadi kan ini seakan-akan kemudian ditarik pendapat Pak Maulana itu ke 80 kan begitu, maksudnya Pak Bang Nabirong gitu kan. Itu kan? Padahal bukan tidak. Pak Maulana sendiri yang ngomong begitu.
Maulana yang ngomong gitu. Nah, berdasarkan omongan Pak Maulana, itu sebenarnya sudah tercatat di dalam surah Al-Baqarah ini, Pak. Cuman tanpa sadar dia sebenarnya masuk ke dalam ayat 80 tadi. Nah, di awal dia katakan, dia mengatakan itu kepada kami, menawarkan konsep keselamatan itu yang saya katakan di ayat 79. Baru masuk ke 80. Nah, dijawablah sama Bang Pendi di ayat 81. Tidak demikian kata Allah. Nah, itu jawabannya Bang Pendi itu di ayat 81 gitu, Bang. Ya, oke. Jadi gini, kalau apa namanya tentang keselamatan di Islam itu kan, setahu saya itu ya, setahu saya. Jadi istilahnya ada penjelasannya dalam hadis bahwa barang siapa yang ada dalam hatinya sekecil zarrah saja, sekecil apa namanya debu saja keimanan kepada Allah gitu kan, maka dia akan masuk surga. Begitu. Itu keyakinan di kami. Memang ketika orang berdosa, kami juga tidak perlu harus apa namanya ada penyelamat ya seperti yang di Kristen gitu kan. Kami bisa mendapat ampunan langsung dari Allah gitu. Ketika kita bertaubat. Allah innallaha ghafurur rahim di berbagai ayat gitu kan. Allah Maha Pengampun gitu. Jadi secara langsung kalau ditanya keselamatan, jika kami berbuat dosa, kami bertobat dengan taubat nasuha gitu, Allah kabulkan taubat kami. Di mana ayatnya itu? Dosanya. Itu di situ masih insya Allah loh bang. Kalau abang kutip surat ayat tentang nasuha, coba tunjukkan ayatnya kepada saya. Coba tunjukkan ayatnya kepada saya akan bacakan. Oke. Taubat itu kan ada syarat-syaratnya. Sebentar dulu. Ketika abang bilang taubat nasuha, tubuh taubatan nasuha. Taubatlah kamu seperti taubatnya nasuha. Mau kamu coba abang kutip dulu ayatnya coba. Oke, mungkin kalau saya kutip ditodong seperti ini saya nggak ingat persis ayatnya bang ya. Tapi kan intinya memang kalau dibilang nggak apa namanya ya, nggak pasti juga akan dikabulkan gitu. Nggak pasti kan? Nggak pasti kan? Enggak. Nggak pasti. Artinya mudah-mudahan kan? Makanya dalam bertobat itu ada syarat-syaratnya, tidak boleh mengulanginya lagi, gitu kan? Oke, coba abang buka sekarang. Surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat 8. Ini tentang tobat nasuha, abang bisa catat itu. Ini kita bukan untuk saling menjelekkan, saling menjatuhkan abang ya. Bang Adam, kalau Bang Adam itu Bang Pedi, aku lupa loh. Coba di handphone satu lagi masih kos-kosan nih handphoneku. Ada ayat di Quran atau? Gak kedengaran suaramu bang? Enggak. Oh, ada ayat gini dengar bang. Dengar. Gini, data aku kan lagi lenyap nih, lagi ndekos lah handphone. Maksudnya ada ayat kalau tidak berdosa itu tidak akan bisa diampuni gitu. Jadi di situ tertulis pokoknya diwajibkan berdosa. Jangan lari ke sana dulu, jangan lari ke sana. Oh, nggak usah ke situ. Jangan. Itu tuh nggak nyambung. ayat berapa bang? Pendi. Oke. Ayat 8 abangku, Bang Adam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannati tajri min tahtihal anhar. Saya tidak akan baca sampai selesai ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Ini kata Allah, bukan kata manusia ini. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi. Mudah-mudahan bang, belum pasti. Ini sudah bertobat, benar-benar bertobat, semurni-murni bertobat. Masih mudah-mudahan. Ini kata Allah. Kalau bertobat semurni-murni tobat, memang benar kami tidak ada yang menjamin tuh Allah akan mengampuni, itu nggak bisa dijamin. Berarti kemana kalau tidak bisa dijamin oleh Allah? Kalau Allah saja tidak bisa menjamin, siapa yang bisa menjamin? Bukan begitu bang. Asa itu kan bukan berarti tidak kan? Ini mudah-mudahan. Arti mudah-mudahan apa? Iya, berarti itu kan bukan ditutup pintunya sama Allah. Saya tidak tanyakan. Ketika Allah mengatakan bertobatlah kamu dengan tobat semurni-murninya, oke? Artinya tobat dengan sungguh-sungguh. Apalagi kata Allah? Semoga. Mudah-mudahan. Ya. Apa arti mudah-mudahan? Belum pasti bang. Ya mudah-mudahan. Iya, memang. Belum pasti ya? Akan pasti. Belum pasti seseorang yang bertobat itu kemudian langsung diampuni. Kalau itu kan antara apa namanya? Antara Allah dengan si hamba ini, kan gitu kan? Ya. Hanya Allah dengan hamba ini yang tahu tentang itu. Kan begitu. Mana ada orang tahu sudah dihapus dosanya hari ini atau sudah dicatat harusnya atau tidak? Ya terserah lah ya. Tapi saya hanya membaca itu ayat ketika Gini, abang dalam ibadah pun, artinya sekalipun Bang Adam, ini kata Allah bukan kata manusia. Sekalipun Bang Adam sudah bertobat dengan tobat yang semurni-murninya bertobat, di situ Allah belum memberikan satu kepastian keselamatan kepada Bang Adam.
Gini Bang, itu kan Jangan, bahasanya kan jangan. Kalau abang bilang begini, bang, itu sudah lari ke penafsiran. Sudah lari lagi perintah ayatnya. itu, Bang. Itu kan perintah. Tubu ilallah ya kan? Taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha kan gitu, Bang. Semoga Allah mengampuni dosamu kan begitu. Ya, artinya mudah-mudahan kan. Allah belum pasti mengampuni Iya, dosa ya. sama juga misalnya dengan ayat ketika kami berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu juga begitu. Semoga Ya. kamu menjadi orang yang mutakin, bukan berarti orang yang udah berpuasa itu udah pasti jadi orang mutakin. Kan begitu. Iya. Ini juga begitu. Ketika Betul, seorang kalau bertobat, kalau ayat itu lain, Bang. Kalau ayat yang abang baca barusan lain. Kalau ayat yang tadi surat At-Tamrin itu tentang pertobatan manusia, tentang pertobatan seseorang. Iya, iya. Ya, bahkan di ayat yang lain dikatakan begini. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 67. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Artinya, Allah tidak memberikan satu kepastian keselamatan kepada orang yang bertobat. Penekanannya itu mudah-mudahannya. Kepastian keselamatan diberikan oleh Allah itu belum ada. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Itu Itulah. saja dari saya. Saya habis ini Ya. saya sudah cukup ya. Ini Ya. kalau banyak saya bicara kena peringatan ini akun. Bang Nabirang, Bang Kalam silakan, Bang Nabirang. Ya, biarin dulu. Bang itu nanggapin Ya. Bang Jibril. Silakan Bang Jibril. Ya, jadi itulah ini kan semacam memberikan semangat kepada kami umat Islam ketika bertobat itu dengan sebenar-benar tobat. Tapi bukan berarti Allah kemudian tetap tidak akan mengampuni. Kan begitu. Jadi ketika kita benar-benar bertobat dianggap oleh Allah sudah nasuha, Allah akan ampuni. Begitu kira-kira Bang, keyakinan kami. Jadi bukan berarti Allah tuh nggak akan mengampuni gitu. Diampuni, tapi kalian tuh harus tobat dengan benar-benar. Itu maksudnya penekanannya dalam ayat itu. Tobat kalian itu harus benar gitu. Bang, di Bukan ayat berarti Bang, ambil apa sih kurang ayat tadi? kesimpulannya. Apa kekurangan ayat tadi yang saya bacakan di dalam surat At-Tamrin? Maksudnya kurang gimana Bang? Kurang penekanan apa lagi di surat At-Tamrin ayat tadi yang saya bacakan? Bertaubat Bukan. semurni-murninya. Iya, tapi kesimpulan yang abang ambil itu kan seakan-akan nggak ada jaminan gitu kan. Ya memang tidak ada jaminan. Buktinya, Iya, Allah, memang sendiri, tidak ada jaminan. buktinya Allah sendiri mengatakan mudah-mudahan. Maksud saya gini, bukan berarti kan Allah menutup pintu tobat. Saya tidak tahu itu yang jelas. Kamu sudah penafsiranmu sendiri. Kamu sudah penafsiranmu Iya, sendiri. maksudnya- Di situ Allah sudah Kami jelas kan- mengatakan mudah-mudahan. Bukan pasti. Ya, kami berkeyakinan, Nah, silakan kamu berkeyakinan mudah-mudahan, ya tidak masalah. Kami juga tidak memaksakan. taubatan nasuha Cuma ini kan ruang sampai diskusi ya. Allah Ruang akan diskusi ampuni. tentang ini kan ruang diskusi tentang Ya. kepastian keselamatan. Bertobat benar, semurni-murninya. Ketika Abang Benar. berkata tadi penekanan di situ, justru di dalam Ya. penekanan itu tidak ada kepastian. Tidak ada Itu kan penekanannya dalam ayat itu supaya kami bertobat dengan benar-benar, bukan berarti hari ini tobat. Itu kan sudah bertobat benar-benar. Allah sendiri yang ngomong. Allah sendiri yang Iya. berkata, Tapi sekalipun kata-kata engkau sudah asa- bertobat benar-benar Ya. bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Siap. Tapi kata-kata asa bukan juga berarti menutup asa kami untuk Allah Bang, mengampuni kalau kami. saya berkata kepada Abang ya, Bang Jibril Adam, kalau Ya. Bang Jibril Adam bekerja sama saya, mudah-mudahan saya kasih gaji nanti. Abang mau? Iyalah. Itu Nggak kan mau. berarti Pasti bukan- Abang nggak mau. Pasti Abang bilang, ya kasihlah. Ya kan belum yakin lah Bang terima gaji yang pada saya. abang maksud dari sampaikan Udahlah, ke Bang saya Nabil, tadi silakan. apa? Yang abang maksudkan ke saya tadi apa tuh? Dari misalnya kamu kerja sama saya, Mudah-mudahan jadi tidak ada kepastian. Mudah-mudahan tidak ada kepastian. apakah Mudah-mudahan. maksud Bang Pendi supaya saya bekerja dengan baik atau gimana maksudnya? Atau memang Bukan, belum tentu. Nah, oke. Ya. Karena itu masih ada perdebatan tentang mudah-mudahan dan bagaimana selanjutnya ya. Ya. Tetapi ini yang Yesus sampaikan. Ini yang Yesus Ya. ini yang Yesus ajarkan kepada kami. Kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 36 ya. Nanti Abang boleh catat, Bang. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Ya. Baru saya bukakan lagi. Banyak sebenarnya ayatnya, cuma saya bukakan yang sedikit-sedikit saja. Ya. Dan di 1 Yohanes 5, boleh kita lihat ayat 11 atau 12 boleh. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus ya. Barang siapa memiliki anak, ya, yang percaya kepada dia, ia memiliki hidup.
barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Nah, ini berbicara kepada kehidupan kekal. Yang Bang. artinya Satu ayat lagi tolong baca Bang, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Oke, Yohanes 10 ayat 28. Oke. Biar kita lihat bagaimana karya Kasih, Bang Alan. keselamatan, ya, karya keselamatan itu di dalam kekristenan, ya. Siap. Oke. Yohanes 10 ayat 28, Abang boleh catat juga. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, kebinasan itu yang disebut dengan kematian. Kekal itu adalah yang orang lebih banyak kenal dengan apa namanya? Neraka, Pak, ya. Nah, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, lalu dikatakan ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, seperti itu. Jadi itulah jaminan keselamatan yang Tuhan kami berikan. Tidak ada mudah-mudahan di sana, tetapi dia memberikan keselamatan dengan percaya kepada Yesus, bahwa dia akan memiliki kehidupan kekal. Itu Bang, yang bisa Oke, kami bagikan. terus- Silakan. Oh iya. Jadi gini ya, seandainya ini ya, ini seandainya gitu kan. Seandainya saya katakan kayak tadi lah, atau abang lah, atau siapa yang lain lah ya, seseorang kemudian percaya dengan Yesus gitu ya, kan itu syaratnya tadi kan, mendapat keselamatan gitu kan. Dia udah percaya dengan Yesus, terus hari ini besok dia ingin melakukan dosa gitu, dengan keyakinan bahwa ya Jangan dipotong dulu Bang, jangan dipotong dulu Bang. ya itu kan, saya akan melakukan dosa A misalnya, apalah yang dalam Kristen tidak boleh gitu kan. Oke. Dengan keyakinan dia ini kan udah dijamin bahwa saya dengan beriman aja udah pasti masuk surga gitu kan. Dia lalu jadi penjahat lah di dunia ini. Apakah dia tuh tetap masuk surga begitu? Oke, saya ambilkan ayatnya dari Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Ya, dikatakan begitu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, perhatikan Bang. Ya. Saya kutip lagi ayat yang tadi saya bawakan, Yohanes 3 ayat 36. Kita perhatikan Bang, ya. Ya. Ini harus menjadi perhatian, ya. Ya. Pertama ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Koma ya. Nah, tetapi, ini harus menjadi perhatian. Tetapi barang siapa tidak taat, tidak taat kepada anak. Tadi kan dibilang kan, barang siapa percaya, beroleh hidup kekal. Tetapi ada tetapinya Pak, masih koma tuh. Tetapi barang siapa tidak taat ya, perhatikan di situ. Tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi Yesus sudah jelas sekali mengatakan, kalau kau percaya kau akan beroleh hidup yang kekal, tetapi kau harus hidup taat. Makanya dikatakan di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu itu. Oke, yang sudah kau terima itu. Sorry bang, saya Gitu. nangkap poinnya. Saya tanya lagi. Silakan. Nah, saya tanya lagi kan, kalau memang seperti itu, kasus yang saya contohkan tadi itu, dia beriman pada Yesus, tapi dia berbuat jahat, itu masuk kemana tuh dalam agama Kristen? Itu tadi yang 336 itu kan saya sudah bilang Bang. Masuk kemana? Dalam murka Allah, kan dibilang begini. Neraka berarti. Iyalah, dalam murka Allah kita sebutnya gampang lah ya. Tetapi Tetapi mudahnya kami pahami itu apa? neraka lah, anggap neraka. Murka Allah ada di atas. Jadi gini, tetapi barang siapa tidak taat. Tadi kan pertama dikatakan barang siapa percaya, udah percaya, oke. Tetapi siapa tidak taat, artinya seperti Abang bilang, habis dia percaya sama Yesus, tiba-tiba dia kesana kemari berdosa dan lain-lain. Ya. Artinya dia tidak taat. Ya, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti bisa saya ambil kesimpulan ada neraka juga bagi orang Kristen yang berbuat dosa walaupun dia beriman pada Yesus. Oh enggak Bang, gini Bang, saya tambahkan. Gimana tuh? So, enggak, maksudnya gini, istilah dia percaya sama Yesus. Ya. Tetapi ada orang-orang yang memang yang Abang anggap ini adalah orang Kristen, Bang Pendi, yang percaya Yesus itu. Apakah mereka bisa masuk neraka? Jelas. Masih banyak kenapa? Katanya tadi udah dijamin. Baru Bang Pendi bisa. Ya, gini Bang Jibril bilang gini. Ya. Tadi Abang kan sudah dengar penjelasan Bang Nabirong ya. Nah, apakah orang yang percaya kepada Yesus masuk neraka? Tidak. Tidak. Percaya yang bagaimana sih? Yang dimaksud dengan percaya bagaimana sih? Oke. Yang tadi percaya, yang pertama, Ya. ya percaya dalam hati. Yang kedua, mengaku dengan mulut. Yang ketiga, melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Oke, itu sama dengan keimanan kami. Nah, saya tidak ini ya. Tetapi kalau orang tersebut hanya percaya di mulut, mengaku percaya, tetapi ciri-ciri orang percaya tidak ada. Itu kemana? Percaya di mulut, tapi ciri-ciri orang percaya nggak ada. Iya. Gimana maksudnya? Itu sudah jelas. Kristen KTP kah? Dia Kristen karena KTP.
Kristen dia karena keturunan, Kristen karena lingkungan. Pada hakikatnya dia tidak pernah tinggal di dalam Kristus. Tetapi orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, orang itu punya kuasa untuk melawan dosa. Itu gimana lagi? Jadi tidak mudah orang itu melakukan dosa, karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan orang itu. Ketika Artinya melakukan dosa, orang- Roh Kudus yang mengingatkan, itu dosa. Ketika melakukan dosa, ada Roh Kudus mengingatkan, itu dosa. Dan dia nggak akan melakukan. Tidak akan melakukan. Berarti ada dong orang Kristen yang nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Ada. Semua. Ya. Ya. Tapi kalau Tidak misalnya semua dosa-dosa lah. yang seperti dosa bagaimana, itu pasti ada lah yang namanya manusia. Ya. Itu bukan dosa atau gimana itu? Dosa. Itu dosa. Makanya dikatakan Oke, saya tanya. pernikahan. Oke, saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah ada orang Kristen yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Kan tadi diingatkan terus tuh kan? Tidak ada manusia yang tidak berdosa, Bang. Iya, katanya tadi kan ketika dia beriman, dia kan diingatkan oleh siapa tadi? Roh Kudus ya, gitu ya? Iya, betul. Akan selalu diingatkan. Dan Makanya kata Bang dikatakan- Pendi, orang itu punya kekuatan untuk menghindari dosa itu. Berarti ada dong orang yang nggak pernah berbuat dosa. Gimana tuh? Kemungkinan ada. Saya belum menemukannya. Kemungkinan ada kalau seperti yang Abang bilang. Kemungkinan ada, kemungkinan Ya. enggak juga. Ya, tetapi begini, kan tadi kan saya katakan, Yesus memerintahkan apa sih? Tetaplah jaga keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya begini, apapun yang engkau lakukan dalam keseharianmu, kau Iya, harus kalau jaga itu di kami keselamatan pun dengan ada takut itu, dan Bang. gentar. Kalau Nah. kalau teori itu di kami pun ada itu. Kami Nah. juga diperintahkan tuh itu. Itu bukan teori, bro. Enggak, maksudnya tadi kan jadi Itu ayat. membingungkan. Itu ayat Alkitab, bukan teori. Jadi membingungkan antara Apa yang membingungkan? saya masih bingung dengan tadi kan penjelasannya kalau percaya kepada Yesus, anak Tuhan itu, maka sudah pasti apa tadi akan mendapatkan kehidupan yang kekal di mana Oh, iya. surga. Kalau nggak salah Iya. begitu tadi ayatnya kan. Iya. Lalu bagi yang tidak taat kepadanya itu akan neraka gitu. Jadi Iya. gimana itu ketika ada orang yang dia percaya Yesus, Itu ayatnya kan sudah disampaikan oleh Bang Nabi Rong. dia percaya Yesus, Itu kan ayatnya sudah disampaikan. iya. Terus gimana dengan orang yang saya sebutkan tadi itu? Kemana arahnya? Dia percaya Yesus, tapi dia berbuat dosa. Orang yang percaya, tidak mungkin orang itu berbuat dosa. Ah, itu tadi dibilang orang Kristen. Orang yang percaya, orang yang percaya. Ini Saya tanya contohnya tadi. kamu ya. Kamu tidak percaya, kamu bukan orang Kristen. Oke. Sebentar, langsung sebentar. aja. Saya ingin mengajak Langsung kamu aja. untuk berpikir. Sorry. Ya, Boleh nggak? Boleh, boleh. Saya- Sebentar, saya saya ingin langsung aja. mengajak kamu untuk berpikir. Oke, saya juga. Ya, masalah. sama. Saya ingin ya. berpikir juga. Oke, masalah orang percaya ya, masalah Ya, percaya ya. Saya tanya Oke? Bang Pendi. Bang Iya, Pendi percaya dengan Bentar Yesus. dulu, saya jelaskan dulu sama kamu supaya kamu paham. Ini Oke, kita bicara masalah percaya. Silakan. Kenapa kamu nggak mau masuk gereja? Maksudnya? Kenapa kamu tidak mau masuk gereja dan kenapa kami tidak mau masuk masjid? Abang tanya saya. Ya, kenapa kamu tidak mau masuk gereja dan kenapa kami tidak masuk masjid? Kenapa saya tidak mau masuk gereja? Itu pertanyaannya. Ya, dan kenapa kami tidak mau masuk masjid? Saya mau masuk gereja, tapi bukan untuk beribadah seperti Kristen. Iya, kenapa? Enggak, maksudnya jangan tanya kenapa saya nggak mau. Bisa jadi saya mau kan masuk ke gereja. Enggak, mana ada mau kau. Kau itu sudah lari-lari kau, tidak berani jawab. Kau itu bertakiah. Bukan, pertanyaannya itu yang membingungkan. Oke, saya ulangi ya. Oke, kalau kamu berlari daripada situ ya. Oke. Kenapa kamu tidak mau beribadah kepada Yesus? Kamu Karena tidak saya mau mengakui Yesus Tuhan. Kenapa? Ya, oke. Karena saya tidak percaya kalau Yesus itu adalah anak Tuhan. Kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak mengakui. Begitu juga kami. Orang yang percaya, dia pasti melakukan. Tidak mungkin orang yang tidak percaya melakukan. Paham? Nah, itu kan semacam keimanan. Ya, paham nggak? Ini saya beriman nih. Saya tidak Saya beriman paham. kepada Tuhan. Saya paham itu. Ya, Saya paham saya tidak itu. yakin kepada nabimu. Kenapa? Karena saya tidak percaya. Oke. Kenapa saya harus yakin? Saya Kenapa paham. saya harus beriman? Kalau saya percaya, saya pasti beriman dan saya pasti ikutin. Orang yang tidak Oke. percaya, tidak mungkin dia itu melakukan. Oke, berarti kan Dan orang itu pasti lari daripada apa yang diperintahkan. oke, ini saya jawab ya. Saya Silakan. tanggapi ya. Saya tanggapi. Silakan. Ini kan jadi berbeda dengan penjelasan Pak Nabi Rong. Tadi di sana ada istilah percaya, ada istilah taat. Ada istilah percaya pada Yesus, ada yang tidak taat pada Yesus. Ini datang Bang Pendi seakan-akan menggabungkan orang yang percaya pasti taat. Itu lebih bingung lagi itu. Terus Iya, kalau dia, Gini aja. dia pasti taat. Gini Bang Fendi, kau kan pakai Aduh. berandai tadi kan. Kau tadi pakai berandai kan, ya kan? Apa nih Jibril, kau pakai berandai. Izin. Kau percaya nggak sama bapakmu kalau itu bapakmu? percaya? Oke, kau percaya nggak ketika bapakmu ngomong, Jibril, kau nanti hati-hati di jalan ya. Kalau ada polisi tidur nanti tabrak aja. Itu nggak kau lakukan. Gimana? Nanti kau Jibril, kau hati-hati nanti di jalan ya berkendara ya. Kau nanti lewat kiri nanti di sini. Kalau ada polisi tidur nanti hindari aja pelan-pelan kau di situ. Itu gimana? Hindari polisi. Kau ikuti nggak?
Iya, kalau ketika ada polisi tidur dan ada rambu hati-hati di situ, ada pesan bapakmu di situ. Jibril, kau kan udah percaya bapakmu nih, bahwasannya itu bapakmu ngomong. Jibril, kalau kau nanti berkendara ke sana, kau pelan-pelan ya. Ada polisi tidur nanti di situ, kau pelan-pelan ya. Kau pelan-pelan atau enggak? Iya, pelan-pelan. Di situ kau menaati bapakmu atau enggak? Menaati. Ya udah. Kalau kau udah menaati percaya kepada bapakmu bahwasannya dia adalah bapakmu, dan ketika ada bapakmu memberikan aturan dan kau ikuti, disitulah kau taatnya. Seperti juga iman kami. Kalau di nyampe pikirannya ke situ. Sebentar, Jibril. Makanya itu tadi kan analogi ke manusia sosial. Makanya di situ tadi, ketika kami Kristen percaya kepada Bapa, Tuhan Yesus Kristus kami itu, ketika ajarannya itu adalah ketaatan yang harus peraturan yang aturan dan juga ajaran yang harus kami lakukan menunjukkan ketaatan kami. Di situ. Ya. Oke. Jangan berandai-andai lagi. Itu kan Karena gini. kalau seandainya Kalau Bang Dalam, kenapa mereka berandai-andai? Karena semua andai-andai. Mudah-mudahan. Ya, jangan menjadi seperti itu, Bang. Kita udah bahas itu Mudah-mudahan. tadi. Sekarang kan kita pembahasannya ke keselamatan yang dibahas Bang Nabirong. Sudah jelas keselamatan dalam iman kami. Oke. Pasti. Mengenai dosa itu urusan dia dengan Tuhan. Kasih dong giliran saya sekarang menanggapi, ya kan? Kan Bang Kue talam-talam tadi udah jelasin itu. Saya nggak membantah itu. Memang ketika beriman kan diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban. Tapi yang kita bahas itu bukan itu sekarang. Yang kita bahas adalah Ada nggak? Kamu pernah nggak mendengar mudah-mudahan tadi dalam iman kami, dalam kitab kami, dalam ayat-ayat yang kami imani? ya makanya ketika tidak ada Enggak. Kamu mudah-mudahan- jawab dulu. Coba kamu jawab. Ada nggak kamu dapatkan Oke. satu ayat yang dibacakan oleh Bang Nabirong? Di dalam iman kami ada kata-kata mudah-mudahan. Nggak ada, oke nggak ada. Ya sudah. Bukannya sudah, Bang. Maksudnya Ya sudah, tidak ada. Kalau orang itu melakukan, kejarlah ketaatanmu itu. Ya oke. Oke, sekarang saya tanggapi ya, jangan dipotong dulu kalau boleh. Sekarang masalahnya ketika tidak ada mudah-mudahan dikatakan pasti, tapi ketika saya pertanyakan tentang kepastian, jadi bingung lagi di situ kan? Gimana bingungnya? Nah, bingungnya tadi yang itu. Satu bilang keselamatan, kemudian ketaatan masuk ke situ orang yang Kalau orang percaya, bro, orang percaya itu pasti Jangan taat. dipotong dulu, Bang. Saya harus potong karena kamu tidak paham-paham dari tadi. Saya nggak Orang potong, percaya Bang. pasti taat. Saya kayak gini. Ya, kalau namanya percaya pasti taat. Nggak pasti. Kalau tidak percaya, kalau tidak taat, ngapain dia tidak mungkin taat kan? Itu Percaya nggak saja pasti, tidak, Bang. kenapa taat? Pasti itu. Kenapa Enggak nggak gini, pasti? bro, enggak, kamu nggak paham-paham, ya. Saya tidak akan habiskan waktu saya bersama dengan kamu, ya. Ya, nggak Kamu tidak masalah. mungkin taat apabila kamu tidak percaya. Tetapi kamu pasti taat ketika kamu percaya. Makanya saya tanya tadi. Kamu tidak mungkin, sekali lagi saya sampaikan kepada kamu, ya. Habis ini saya turunkan kamu. Kamu tidak mungkin taat kalau kamu tidak percaya. Kalau kamu Nggak percaya, mungkin. kamu pasti taat. Enggak, kalau saya enggak. Ada orang yang percaya tapi nggak taat. Berarti itu bukan orang percaya. Gini Bang, gini ke situ. Sebentar, jangan lagi kasih kesempatan. Tidak, Kalau tidak percaya, tidak mungkin taat. Digabungkan antara percaya dan Tidak. taat. Orang percaya pasti taat. Makanya Itu namanya saya percaya. Ya, dia Alkitab mengatakan iman Bang, tanpa Bang Deddy, perbuatan. saya mau- Enggak, kamu nggak Nah, ini nyampe. nggak fair ini. Saya nggak dikasih kesempatan. Terserah, fair mau tidak fair, terserah kamu. Ya, iman tanpa perbuatan, kata Alkitab. Iman tanpa perbuatan. Apa kata Alkitab? Mati, sia-sia. Itu iman tanpa perbuatan. Makanya saya katakan dari tadi, tidak mungkin kamu taat karena kamu tidak percaya. Contohnya, kamu mau nggak masuk ke gereja saya? Tidak mungkin saya bilang kan kamu masuk ke gereja saya, tapi kamu bilang apa? Saya mau masuk ke gereja kamu, tapi saya tidak mau beribadah. Saya mau masuk ke Iya, tapi kamu tidak mau beribadah kan? Artinya kamu tidak kita percaya, memang makanya kamu berbeda, Bang. tidak mau beribadah. kita memang berbeda. Kalau dibilang saya kenapa nggak Makanya saya bilang kamu tidak taat karena kamu tidak percaya. Kalau kamu Iya, percaya, kamu pasti iya. taat. Silakan Tun. Saya tidak Saya akan mau- menghabiskan waktu saya bersama dengan kamu. Saya mau kasih contoh penting nih. Jadi gini. Jadi sebentar Bang. Saya udah turun ya. Saya mau kasih Saya contoh turunkan. kayak gini. Ya, saya mau kasih contoh seperti ini paling mudah ya. Kalau orang pernah bungee jumping atau apa, ya kan? Olahraga ekstrim, dia pasti paham ini. Seperti orang terbang layang nih, kan? Dia kan biasa digendong ya. Biasa pertama digendong. Kalau kita percaya nggak orang itu bisa membawa kita terbang? Bisa. Tetapi dia akan bikin satu aturan. Kamu harus ikut apa yang saya arahkan. Kan gitu. Nah, kalau kita percaya pasti kita ikut apa yang dia bilang. Gitu. Kamu diam aja, pegangan aja, selesai. Gitu kan. Tetapi kalau kita nggak percaya, ketika kita baru terbang sedikit, pasti kita udah ketakutan dan pasti kita akan meronta. Pasti kita akan pengen turun atau apa, karena kita tidak percaya sama dia. Pasti kita melakukan apa yang sudah dikatakan kamu diam saja, pegangan saja, pasti kamu selamat, aman gitu kan. Tetapi karena kita nggak percaya sama dia, kita akan meronta, mungkin kita bisa lompat. Daripada gua nanti terbang lebih jauh, lebih tinggi, mati,
mungkin gue bisa lompat. Nah itu yang dikatakan percaya dan taat. Apa yang Ya, pegangan Nah, itu yang tidak. adalah bentuk Iya. ketaatan dia. Betul, itu Ya. maksudnya. Apa yang disuruh pasti dia ikutin. Pasti diikutin. Tapi dia tidak paham dari tadi apa yang dikatakan itu. Gitu. Bagaimana mungkin kita Selalu taat pakai sementara kita pengandaian tidak itu. percaya? Pengandaiannya terlalu ke pengandaian ya, menurut saya. Dia pengandaiannya itu terlalu 3 langkah ke depan, Bang. Jauh, Maka iya, terlalu Bang jauh, Pendi betul, kasih betul, Biro. betul. Bang Pendi juga udah ngomong, Bang Birong juga bodoh. Ketika ada udah yakin nih dan percaya, diliputi dengan ketaatan. Nah, dia kan mengandai lagi. Bagaimana kalau dia udah percaya tapi berbuat dosa? Ya itu kan hak bebas dia. Berarti dia tidak benar-benar yakin dan percaya dan tidak benar-benar yakin dan taat akan aturan itu. Ah. Itu ini malah stepnya mau lari ke 5 angka, mau berandai nih seandainya kau roti Iya, udah kemakan, aku celupin pakai teh celup sosro. Itu Bang. Nggak, gini. Bang. Biar maksudnya secara langsung ini, Bang Pendi kan percaya pada Yesus ya. Halo Bang Pendi. Lanjutlah Bang, lanjutlah. Enggak dijawab dulu lah kan, percaya nggak sama Percaya, Yesus? betul. Jawabannya itu Oke. pastilah percaya. Kau pernah Abang-abangku baca? di sini semua percaya kepada Yesus. Berarti kan udah selamat tuh ya kan? Begitu kah? Lanjut aja Bang, biar enak Bang. Jadi jangan kayak bocil Nah, oke. itu, jangan Pertanyaannya ke Bang jelaskan Pendi saja. Oke, tanya ke Bang Pendi saya nih. Bang Pendi pernah nggak berbuat dosa selama dalam kekristenannya, selama beriman pada Yesus? Pernah nggak berbuat dosa? Udah, lanjut. Gak dijawab. Ya udahlah kalau memang udah nggak fair begini saya diturunkan aja. Saya Sudah. Oke, saya jawab. Kamu baca Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Jangan, jawabannya kan saya tanya tadi, pernah nggak kalian ini berbuat dosa gitu selama beriman kepada Yesus? Iya, sudah, jawabannya sudah ada di sana, Pak. Janganlah diarahkan saya ke ayat-ayat itu, jawab dulu yang itu. Aduh. Nih, oke, saya jawab. Ya. Pernah. Pernah, Lalu gitu ya? sebentar, jangan kamu pisahkan. Lalu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43 begini. Ya. Ya. Ya, Barang silakan. siapa percaya kepadanya, tentang dialah semua nabi bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Paham? Ya, berarti kan terbantah yang Bang Pendi bilang bahwa ketika beriman udah pasti nggak buat dosa. Tapi buat dosa juga dong, ya kan? Gimana dibilang sudah pasti Secara- dia berbuat dosa? secara harafiah. Aduh ampun. Kan tadi dibilang kalau kamu taat, pasti kamu melakukan apa yang diperintahkan. Iya. Terus Betul kenapa tidak? nggak melaksanakan yang diperintahkan, Bang Nabirong? Nah, itu melaksanakan yang diperintahkan. Tetapi apakah manusia tetap punya celah untuk itu? Punya. Nah, itu. Manusia bukan sempurna, Pak. Sama juga Makanya dikatakan di Kisah Para Rasul 10, Di Islam dikatakan pun ada begitu. pengampunan. Bedanya di kamu sudah bertobat, kamu masih mudah-mudahan. Ya, sudah sungguh-sungguh kamu bertobat, kamu masih mudah-mudahan. Ayat yang saya bacakan tadi sudah jelas sekali. Kamu bertobat, kamu bertobat pertama, beriman, melakukan amal, mengerjakan kebaikan. Apa kata Allah? Tadi Bang Pendi bilang kan, Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung. kalau udah percaya Yesus, beriman Yesus, ada Botol Yesus gas. yang menjaga, nggak akan ngeri melakukan kali. dosa. Terus Bang Gini, Nabirong gini. bilang dia berdosa juga rupanya. Gini bang. Apa yang Yesus katakan? Kalau kita percaya kepadanya, pastinya kita taat. Ya. Kalau kita tidak taat, artinya kita sudah tidak percaya kepada Yesus. Itu Nah intinya. itu, ketika Bang Nabirong berbuat dosa, apa Bang Nabirong waktu itu nggak beriman sama Yesus? Bagaimana? Bro, Atau gini kamu aja, dengar gini nih, aja, kamu baca Bang ini, coba kamu baca ini. Inilah beda iman, Oh, oke. imanku dan imanmu. Coba kamu baca. Apa itu? Kamu jangan ketawa. Ya. Saya tidak suka bicara dengan iman, jangan ketawa. Ini bicara kepastian keselamatan, bukannya kamu sudah selamat. Sama. Ya. Coba kamu baca ini. Ya, fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Artinya, ya itu intinya kan barang siapa yang bertaubat dan beriman ya. Baca jangan intinya, baca aja sesuai yang tertulis. Jangan intinya, kau menafsir sendiri. Baca dulu biar semua paham. Kali aja kami nanti Itu lebih terlalu enak kecil kami itu tulisannya. tersentuh. Makanya saya baca intinya aja. Maksudnya saya paham. Man taba wa amana wa amila sholihah. Barang siapa yang bertobat, ya kan, beriman. Ini dikatakan bahwa fa'asa itu kan ada kata-kata semoga kan. Mudah-mudahan. Bro, kamu baca saja. Apa sih yang saya suruh? Kok disuruh saya harus kayak gitu? Saya Ini kan ayat kitamu ini. Oke, saya paham maksudnya. Apa yang mau jelaskan dari ayat itu? Coba. Disuruh baca pun ini malah tak. Iya, kau Udah disuruh baca paham bahasa itu. Arab, kau tidak baca. Maksudnya Iya. ketika kau mengartikan itu, berartikan juga apa terjemahannya. Biar Iya. semua orang paham, jangan kau tafsir sendiri. Apa Itu kau lebih kalau hebat masalah untuk baca, daripada kalau apa masalah kau lebih baca. hebat daripada yang menulis Quran itu? Kau lebih hebat daripada yang menulis Quran. Nggak paham apa kau anak kecil kau ternyata memang. Kali. Percaya itu pasti dia belajar taat dong. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyimak. Teman-teman kalau melihat murtadin tersebut
mungkin dan sudah tahu orangnya siapa. Tidak asing, bahkan dia beberapa hari lalu saya masih mengupload dirinya, bagaimana para orang Aceh yang mencoba untuk berkata bahwa kamu orang Aceh tapi kamu tidak boleh lagi memakai nama Aceh atau suku Aceh di namamu. Ini sesuatu hal yang keliru di dalam berpikir. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyimak apa yang dibahas di dalamnya, satu poin yang penting, bagaimana seorang ini yang dahulu meninggalkan imannya kini berjumpa dan bertanya bagaimana seorang murtadin ini menjadi orang percaya atau menjadi pengikut Kristus. Dan perhatikan, dia tidak pernah menjelekkan agama sebelumnya. Tidak seperti para mualaf yang hanya kepengen panggung di dunia Islam, lalu mereka berkuar-kuar, lalu mereka tidak move on, dan mereka terus membahas Alkitab, walaupun itu salah menafsirkan dan ayat-ayat itu banyak dipelintir-pelintir. Perhatikanlah para mualaf teman-teman, mereka itu sangat bersemangat membahas iman Kristen, padahal mereka tidak lagi beriman kepada kitab itu. Mereka hanya menafsirkan secara liar. Yang dulu mereka sopan, sekarang mereka menjadi buta. Oleh karena buta, kenapa? Karena mereka masih membahas Alkitab yang bukan kitab mereka. Mereka menafsirkan seenak udel mereka. Mereka mengaku seorang kristolog. Mereka mengaku seorang ahli Alkitab Ibrani Yunani. Mereka ahli sejarah dalam kekristenan. Ternyata ketika bicara semua amburadul. Mereka mengutip ayat Alkitab, bahkan dengan sengaja berkata bahwa di dalam Alkitab ada nubuatan nabi barunya teman-teman, nabi yang dipercayainya. Ini fakta. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh murtadin ini, dia tidak menjelekkan agamanya yang lama. Dia benar-benar berubah, dan inilah yang menjadi nilai positif. Ketika seseorang berpindah keyakinan, itu haknya, tapi dia tidak boleh menjelekkan agama sebelumnya. Tapi yang dilakukan adalah mendoakan orang-orang yang dianggapnya belum menemukan jalan yang lurus. Teman-teman, dia bercerita bagaimana dia sangat membenci kekristenan dahulu. Itu waktu dia masih belum pindah, dan dia benar-benar mencaci orang-orang Kristen. Tapi satu orang yang dia tidak caci, bahkan yang selalu mengasihi dia, yang membuat dia menjadi orang Kristen sejati. Alhasil, berita ini menjadi berita yang bagus. Kiranya seorang yang sudah meninggalkan iman beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, karena faktor-faktor tertentu, kiranya dia boleh kembali oleh anugerah Tuhan. Saya mengingat firman Tuhan di dalam Injil, bagaimana seorang anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya dan pergi menikmati harta dan hidup dalam poya-poya, hidup dalam dunia pelacuran dan lain sebagainya. Akhirnya dia melarat. Dia meninggalkan rumahnya yang penuh dengan hidangan yang enak di rumah bapaknya dengan menikmati dunia, menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia mengira bahwa kepuasannya ada di dunia ini. Akhirnya dia melarat, dia meninggalkan rumah bapaknya. Tetapi dia bertekad kembali kepada bapaknya, dan bapaknya menerima dia, tidak mencabut hak sebagai anak, tapi mengembalikan posisinya sebagai anak yang sama dengan anak yang sulung. Hal ini memberitahukan kepada kita teman-teman, ketika pun ada orang yang meninggalkan iman entah karena faktor apapun, tetap Tuhan mencintai mereka. Tuhan Yesus tetap mencintai mereka. Kita harus terus doakan, dukung dalam doa, supaya mereka yang sudah meninggalkan iman, mereka boleh berbalik kepada jalan kebenaran. Ini tugas orang percaya. Tidak perlu menjelekkan keyakinan orang lain, tidak perlu mengusir orang beribadah, tidak perlu melakukan hal-hal yang membuat orang lain beribadah akhirnya dilarang. Tidak perlu, tidak ada gunanya. Ingat, pengajaran Yesus Kristus tidak mengajarkan itu. Tidak perlu meniru orang lain yang melarang ibadah, yang mengusir ibadah, yang Kristenfobia, yang mereka begitu luar biasa melarang orang beribadah. Tidak perlu. Kita perlu doakan mereka supaya mereka percaya dan mata mereka melihat jalan yang lurus hanya di dalam Yesus Kristus. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, bagi kamu muslim yang melihat video ini, tidak perlu kamu kepanasan. Semua berita, semua firman Tuhan, semua yang kita sampaikan tidak ada menyinggung siapapun. Kita hanya membukakan kepada publik yang sudah terjadi dalam diskusi bahwa ada orang-orang yang kepengen kembali dan kita layani. Teman-teman, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui siapa? Kristus. Kita hanya nyampe kepada Allah yang esa itu kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Agama boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus. Teman-teman, berdoalah sungguh-sungguh, karena ada banyak melalui media-media banyak orang yang mendengarkan Injil tanpa dihambat-hambat. Oke, jangan kepanasan. Mari cerdas. Mari kita bina iman kita untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.